Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi gini, karena berhubung kampus kita IIK Jakarta itu mengadakan pembelajaran dengan sistem daring, maka di sini ada beberapa teman kelas saya yang meminta untuk membuatkan video terkait dengan ilmu qiraat. Di video kali ini akan membahas tentang babul hamzataini min kalimah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa saya di sini menggunakan dua kitab ya. Pertama, buku kitab ini karangan Kiai Haji Ahmad Fatoni. Lalu yang kedua, saya selalu membuka buku ini. Kenapa saya pilih bukunya Pak Kiai Fatoni? Karena di dalam buku ini, menurut saya buku ini sangat komprehensif. Jadi apapun yang akan menjadi pertanyaan saya sendiri akan dijawab dalam buku ini. Sedangkan saya menggunakan buku ini karena memang kita di Jakarta itu pasti akan menggunakan buku ini, dan dalam buku ini itu bentuknya bagan gini. Jadi ini sangat mudah sekali ya untuk kita pahami dan untuk kita hafal juga pastinya. Lalu di sini sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 97. Di sini, babul hamzataini min kalimah adalah pembahasan tentang dua hamzah yang berkumpul dalam satu kata. Di mana dua hamzah tersebut saling berhadapan ya. Lalu di dalam Al-Quran dijumpai ada 3 peristiwa, di mana hamzah yang pertama hamzah yang pertama tidak menjadi masalah ya, karena hamzah yang pertama sudah pasti berharokat fathah dan tidak berubah. Sedangkan yang kita permasalahkan di sini adalah hamzah yang kedua, di mana hamzah yang kedua ada kalanya peristiwa pertama yaitu hamzah kedua berharokat fathah, lalu hamzah kedua berharokat kasroh, dan peristiwa ketiga hamzah kedua berharokat dhammah. Nah, di sini ada subbab. Judulnya yang A, bacaan Imam Tujuh pada hamzah kedua dari hamzah dalam satu kata. Nah, di sini disebutkan bahwa ahlus sama. Siapa itu ahlus sama? Ahlus sama adalah 3 imam rentetan paling atas dari imam qiraat sab'ah. Yaitu siapa aja? Pertama, Nafi' menyangkup Qalun dan Warsh. Kedua, Ibnu Katsir mencangkup Al-Bazzi dan Qunbul. Lalu yang ketiga adalah Abu Amr mencakup Ad-Duri dan As-Susi. Nah, 3 imam tersebut membaca hamzah kedua yang tadi sudah disebutkan di atas, baik dia harokatnya fathah kah, kasroh kah, dhammah, maka hamzah kedua di sini dibaca dengan tashil baina-baina. Apa sih itu tashil baina-baina? Nah, tashil baina-baina di sini adalah membaca huruf hamzah yang sesuai dengan membaca huruf hamzah yang disamarkan dengan harokat hamzah pada saat itu. Dengan kata lain gini, contohnya yang pertama tadi kan peristiwa yang pertama adalah hamzah kedua berharokat fathah. Contohnya itu a'anzartahum. Nah, ketika a'anzartahum di sini hamzah kedua berharokat fathah dibaca dengan tashil, maka hamzah yang kedua tersebut hamzah yang berharokat fathah dibaca dengan mensamarkan antara hamzah berharokat fathah dengan alif. Disamarkan dengan alif ya. Contohnya jadinya yang tadinya a'anzartahum jadi ahanzartahum. Jadi tidak lagi a tapi tidak juga ha. Jadi dia di antara keduanya. Ahanzartahum. Begitu. Lalu ketika harokat hamzah kedua tersebut kasroh, maka hamzah yang kedua tersebut disamarkan dengan huruf ya. Jadi hi. Contohnya ainna menjadi aina. Beda ya antara yang pertama ainna
aina. Berbeda ya. Lalu yang ketiga, peristiwa ketiga yaitu adalah hamzah kedua berharokat dhammah. Contohnya aunzila. Aunzila itu bacaan tahqiq. Tapi ketika hamzah kedua dibaca dengan tashil baina, maka hamzah yang kedua itu yang berharokat dhammah disamarkan dengan huruf waw. Jadi gimana? Contohnya aunzila. Aunzila. Atau contoh lain, aunabbiukum. Aunabbiukum. Itu tahqiqnya seperti itu. Kita hafaz membaca dengan tahqiq seperti itu. Aunabbiukum. Tapi ahlu sama membaca dengan tashil. Gimana jadinya? Aunabbiukum. Aunabbiukum. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan juga bahwa tashil di sini dalam terjemah bebas ya, dikatakan dengan hak samar. Kenapa disebut hak samar? Karena hamzah berharokat, ketika berharokat fathah maka tashilnya dibaca dengan ha. Hamzah berharokat kasroh, tashilnya dibaca yi. Hamzah berharokat dhammah, tashilnya dibaca wu. Jadi semuanya disamarkan ya antara sesuai dengan harokat hamzah saat itu. Nah, lalu di sini disebutkan juga apabila hamzah tersebut yang kedua, hamzah kedua tersebut berharokat fathah, maka Hisham mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama, Hisham membaca dengan tahqiq hamzah yang kedua, lalu yang kedua membaca dengan tashil hamzah yang kedua. Sedangkan Warsh juga mempunyai dua wajah bacaan. Sebetulnya tadi Warsh ketika fathah tadi sudah masuk ke ahlus sama, yaitu membaca dengan tashil baina. Tapi di sini ketika harokat hamzah yang kedua berharokat fathah, maka Warsh di sini mempunyai dua wajah bacaan. Yang pertama di situ adalah ibdal. Apa sih ibdal? Ibdal adalah mengganti huruf hamzah yang kedua dengan huruf mad alif. Kenapa diganti dengan huruf mad alif? Karena huruf hamzah yang pertama itu berharokat fathah, maka sudah jelas pasti hamzah yang kedua dirubah dengan huruf mad alif. Nah, jadinya di sini saya berikan contoh alidu menjadi alidu. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa ketika setelah huruf hamzah yang mughayyar tadi, mughayyar itu yang berubah tadi, yang dibaca dengan ibdal tadi, yaitu hamzah yang kedua. Setelah huruf hamzah yang kedua ini berupa huruf hidup, maka sudah pasti bacaan panjangnya, yaitu bacaan huruf madnya di situ adalah dua harokat, karena dia hukumnya menjadi mad asli atau mad tabi'i. Jadi alidu cukup dua harokat, alidu. Sedangkan ketika setelah huruf yang mughayyar tadi, hamzah mughayyar, setelah hamzah mughayyar tadi berupa huruf mati, maka bacaan Warsh di sini berubah matnya menjadi 6 harokat. Kenapa 6 harokat? Karena dia hukum bacaannya bukan lagi mat tabi'i, tapi berubah menjadi mat lazim. Contohnya a'anzartahum. Hamzah yang kedua kita rubah menjadi, atau kita ibdal tadi menjadi huruf mat alif, lalu dibaca panjang dengan 6 harokat. Jadi anzartahum. Saya ulangi sekali lagi, anzartahum. Jadi dibaca isba ya. Isba itu adalah 6 harokat. Oke. Nah, dengan demikian berarti baqil qura, yaitu selain imam yang disebutkan di atas, selain daripada Nafi',
selain daripada Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hisham, maka semuanya itu membaca dengan tahqiq. Gitu. Lalu di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika hamzah yang pertama, yang kedua itu fathah, ketika hamzah yang kedua itu berharokat fathah, maka di sini ahlus sama, yaitu ahlus sama Ibnu Katsir, Nafi', Ibnu Katsir, dan ketika berharokat fathah, maka yang pertama di situ adalah Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan tashil baina, sedangkan Warsh memiliki dua wajah bacaan, yaitu dengan mengibdalkan lalu dengan tashil baina. Lalu Hisham membaca dengan dua wajah bacaan juga, yaitu dengan tahqiq dan dengan tashil. Lalu Al-Baqun membaca dengan tahqiq hamzah yang kedua. Sedangkan lalu kesimpulan kedua, ketika hamzah kedua berharokat kasroh, maka di situ yang pertama ada ahlus sama, yaitu Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Jadi tidak lagi disebutkan Qalun atau Warsh ya, karena di sini Qalun dan Warsh sama-sama hanya mempunyai satu wajah bacaan saja, berbeda dengan yang tadi di atas. Yang tadi di atas Qalun dan Warsh itu berbeda, karena Qalun hanya memiliki satu wajah bacaan, yaitu tashil baina, sedangkan Warsh mempunyai dua wajah bacaan, yaitu ibdal dan tashil. Nah, di sini ketika hamzah yang kedua berharokat kasroh, maka kita sebut saja Nafi', karena antara perawi Warsh dan Qalun itu sama bacaannya, hanya satu wajah, yaitu membaca dengan tashil baina. Jadi pada kesimpulannya yang pertama itu ahlus sama membaca dengan tashil baina. Lalu yang lain selain dari ahlus sama, yaitu Imam Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan tahqiq hamzah. Udah pasti ya hamzah yang kedua, karena hamzah yang pertama tidak mughayyar. Lalu sebetulnya di sini dari kaidah yang A di sini itu ada keterkaitan dengan kaidah yang di huruf G. Tapi karena di sini ada kaidah B yang membahas tentang perlafat, bisa kita sebut juga ini dengan mustasnayat, yaitu pengecualian. Jadi kita lengkap saja ya. Langsung kita masuk ke halaman 111, yaitu kaidah yang H, kaidah huruf H. Di situ judul subbabnya adalah imam qiraat yang memasukkan alif atau al-mad atau al-idkhal sebelum hamzah kedua yang berharokat fathah atau kasroh. Jadi sebelum hamzah yang berharokat fathah atau kasroh tadi, ada beberapa imam yang menambahkan alif, menyisipkan alif di antara kedua hamzah. Jadi di sini ada satu Abu Amr, kedua Qalun, dan yang ketiga adalah Hisham. Abu Amr, Qalun dan Hisham menambahkan idkhal atau menambahkan mat di antara dua hamzah. Jangan lupa juga perlu diingat bahwa di sini hanya membahas tentang hamzah kedua, di mana hamzah kedua yang berharokat kasroh atau fathah saja, ya. Jadi di sini pertama Qalun dan Abu Amr, saya akan berikan contoh. Contohnya adalah A'alidu. Jadi A'alidu di sini kita jangan lupa bahwa bacaan Qalun dan Abu Amr dalam hamzah ini, hamzah yang kedua ini membaca dengan tashil. Maka tashil kita tambahkan juga, tadi setelah kita belajar tentang tashil, kita tambahkan juga dengan al-idkhal ya. Jadi Qalun, Abu Amr dan Hisham membaca tidak hanya Qalun dan Abu Amr membaca dengan tashil al-idkhal. Saya berikan contoh di sini A'alidu tadi. Nah, A'alidu tadi ketika ditashil maka bacanya jadi ahalidu gitu. Tapi ketika kita tambahkan idkhal,
yaitu menyisipkan alif di antara dua hamzah, maka hamzah yang pertama sudah pasti dibaca panjang karena hukumnya berubah menjadi mad tabi'i. Jadi ahalidu, ahalidu. Saya ulangi lagi sekali lagi, ahalidu. Atau contoh lain yang berharokat kasroh, contohnya saya ambil ainna menjadi ainna, ainna gitu. Oke. Sedangkan Hisham di sini, Hisham jangan lupa lagi balik ke kaidah yang A tadi, bahwa Hisham membaca dengan, ya betul sekali, Hisham membaca dengan tahqiq. Hanya tahqiq saja ya, karena ini berharokat kasroh. Nah, ketika harokat hamzah yang kedua itu kasroh, maka Hisham di sini mempunyai dua wajah bacaan, yaitu tahqiq ma'al idhol dan tahqiq bi'adamil idhol. Contohnya seperti tadi ya, yang berharokat kasroh. Contohnya ainna, maka Hisham membaca tahqiq ma'al idhol, jadi ainna, dan tahqiq bi'adamil idhol seperti bacaannya kita, bacaan hafaz, ainna, seperti itu. Lalu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kesimpulan pertama bahwa ketika hamzah yang kedua berharokat fathah, maka Qalun dan Abu Amr membaca dengan tashil ma'al idhol. Lalu Warsh mempunyai dua wajah bacaan, yaitu mengibdalkan hamzah yang kedua dengan alif dan tashil baina tanpa idhol, atau kita sebut juga bi'adamil idhol atau bi'adamil mad. Oke. Lalu yang ketiga, Ibnu Katsir membaca dengan tashil bi'adamil idhol. Lalu yang keempat, Hisham mempunyai dua wajah bacaan, yaitu tahqiq ma'al idhol dan tashil ma'al idhol. Lalu pada kesimpulan yang kedua, yaitu ketika hamzah yang kedua berharokat kasroh, maka Qalun dan Abu Amr membaca dengan tashil ma'al idhol. Sedangkan Hisham mempunyai dua wajah bacaan, yaitu tahqiq ma'al idhol dan tahqiq bi'adamil idhol. Lalu selanjutnya, kecuali di 7 tempat yang sudah disebutkan di dalam buku ini. Teman-teman bisa baca sendiri ya dalam buku. Lalu langsung saja kita lengkap lagi, kita lewati lagi, loncat ke halaman 120 di subbab J, yaitu imam qiraat yang memasukkan alif sebelum hamzah kedua yang berharokat dhammah. Nah, di sini hanya Qalun, Abu Amr dan Hisham, masih sama ya tokohnya 3, yaitu Qalun, Abu Amr dan Hisham. Jadi pada kesimpulannya, yaitu yang pertama, Qalun membaca dengan tashil ma'al idhol ketika hamzah keduanya berharokat dhammah juga. Lalu keduanya Warsh dan Ibnu Katsir yang membaca dengan tashil bi'adamil idhol. Lalu ketiga, Abu Amr mempunyai dua wajah bacaan, yaitu tashil ma'al idhol dan tashil bi'adamil idhol. Lalu yang ketiga, Hisham mempunyai dua wajah bacaan juga, yaitu tahqiq ma'al idhol dan tahqiq bi'adamil idhol. Lalu baqil qura membaca dengan tahqiq bi'adamil idhol. Sampai di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.